Pada zamannya, nama Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan cukup familiar di telinga kaum muslimin di Pulau Jawa, Sumatera, dan Manado. Tokoh satu ini kalau bicara suka ceplas-ceplos dan sangat berani. Bukan jago kandang, tapi di depan forum, di hadapan khalayak, dan di muka pejabat. Islam ini agama Allah, agama angker. Yang menjaga bukan siapa, bukan jenderal, bukan Soeharto, bukan siapa. Yang jaga Islam Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa hendak menghancurkan Islam, dihancurkan Tuhan terlebih dahulu. Contoh sudah diberi sen sama Tuhan satu-satu. Itu komunis hanya permainan Tuhan. Keinsopan kamu tidak ada, Tuhan kirim ini. Nah, sekarang dipatahkan sama Tuhan. Insaf enggak? Ya insaf lebih jahat dari itu nanti bakal datang, saudara-saudara. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan kelahiran Surabaya pada tanggal 7 September 1906. Tercatat dalam sejarah bahwa di masa kecilnya Habib Salim sudah menggemari ilmu agama. Madrasah adalah rumah keduanya. Masa kecil beliau mulai dipenuhi aktivitas menimba ilmu dari berbagai guru di berbagai tempat. Di lingkungan rumahnya, Habib Salim dikenal sebagai anak yang rajin sekaligus pemberani. Saat menginjak remaja, beliau lanjutkan menuntut ilmu kepada beberapa guru di berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Madura, Bondowoso, Gresik, Pekalongan, Bogor, hingga Jakarta. Belum merasa puas belajar di Indonesia, Habib Salim melanjutkan studinya ke sejumlah negara di Timur Tengah, yaitu Mekkah di Saudi Arabia dan Hadramaut di Yaman. Setelah kembali ke Indonesia, di tahun 1940, beliau menetap di Jalan Saleh Abud, Otista, Jakarta Timur, tentunya dengan kepala yang sudah disesaki oleh ilmu. Habib Salim merupakan tokoh ulama berpengaruh. Khalayak mengenalnya sebagai ulama orator yang berani, penulis yang jeli, sejarawan yang cermat, dan nyalinya tidak pernah ciut mengkritisi penguasa yang zalim. Habib Salim termasuk mu'arrikh atau ahli sejarah, karena memang beliau menguasai berbagai ilmu sejarah. Selain itu, 70.000 hadits melekat di ingatannya, hingga sejumlah ulama memberikannya predikat sebagai muhaddits atau ahli hadits. Selain menyimpan kitab-kitab karyanya sendiri, Habib Salim juga mengoleksi begitu banyak kitab lain. Di kediamannya, seluruh kitab yang beliau miliki disimpan dalam rak-rak lemari hingga menjadi salah satu perpustakaan kitab terbesar dan terlengkap di Jakarta saat itu. Sedikitnya koleksi kitab Habib Salim berjumlah 10.000 kitab. Di masa itu, siapa tidak kenal Habib Salim bin Jindan? Keberanian beliau dalam melawan kemungkaran dan kezaliman benar-benar viral ke seantero negeri. Beliau sosok yang cinta damai, namun berkali-kali beliau harus bersikap tegas kepada siapapun yang melakukan kezaliman dan pelecehan terhadap agama Islam, termasuk kepada para penguasa yang bertindak tidak adil kepada rakyat. Dalam melawan kezaliman, beliau tidak akan pernah menyerah. Itu sebabnya mengapa Habib Salim sering bolak-balik masuk penjara. Saat rezim Belanda berkuasa, beliau dipenjara. Saat rezim Jepang berkuasa, beliau kembali dipenjara. Lalu ketika rezim Soekarno berkuasa, beliau lagi-lagi dipenjara. Dan saat rezim Soeharto berkuasa, beliau dipenjara lagi. Meskipun seringkali dipenjara, tapi Habib Salim tetap nekat bersuara vokal terhadap pemerintah. Malah keesokan harinya,
keberaniannya semakin menjadi-jadi. Di setiap denyutan nadinya, beliau tidak pernah hentikan langkah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Sepanjang perjalanan dakwah, Habib Salim memiliki metode dakwah yang vokal dan berani. Jika sedang berceramah, intonasi suaranya meninggi. Urat takut seolah putus, beliau laksana singa yang sedang mengaum. Agak berbeda memang dengan metode dakwah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang atau Habib Ali Al-Attas Bungur yang berjalur dakwah lembut. Namun meskipun demikian, mereka bersahabat akrab dan saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangganya, Habib Salim memiliki sejumlah anak. Dua dari putra beliau adalah Habib Novel bin Jindan dan Habib Muhammad Salahuddin bin Jindan. Putra Habib Salim yang bernama Habib Novel bin Jindan juga seorang da'i, menjadi penerus dakwah Habib Salim bin Jindan. Sebagai ulama tapi mengatakan bahwa yang membawa agama Islam di mana negeri Indonesia ini, di Malaysia, di Indonesia ini adalah katanya orang Cina katanya. Ini keliru sekali, geblek namanya. Di tahun 1980-an, Habib Novel merupakan ulama yang cukup berani dan berpengaruh di Jakarta. Habib Novel memiliki sejumlah putra, diantaranya Habib Jindan. Pada 1 Juni 1969, Habib Salim menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika tersebar kabar beliau wafat, maka spontan meledak tangis umat Islam di Jakarta. Kediaman Habib Salim bin Jindan di Jalan Otista Raya mendadak penuh dipadati manusia. Mengiringi jenazah Habib Salim bin Jindan, belasan ribu umat Islam bergerak khidmat dari kediaman beliau menuju lokasi peristirahatan terakhir beliau yang berlokasi di pemakaman Keramat Jati, Condet. Ada sebuah peristiwa yang terjadi terkait wasiat yang disisipkan Habib Salim khusus kepada anak cucu keturunannya, yaitu pantangan untuk menceritakan kisah hidupnya, karena beliau khawatir kelak nanti anak keturunannya akan keranjingan menceritakan kisah dirinya terus-menerus. Apa yang kalian lakukan menulis biografi saya nantinya akan membuat anak cucu saya fakhr atau berbangga diri, kata Habib Salim bin Jindan ketika mengetahui seorang kawannya menulis biografi dirinya. Selanjutnya, yang dilakukan Habib Salim saat itu adalah beliau mendatangi kawannya lalu meminta baik-baik naskah biografi tersebut. Setelah naskah biografi tersebut diperolehnya, beliau langsung merobek-robeknya. Dari Habib Salim sesungguhnya didapati banyak cerita nyentrik selama perjalanan hidup beliau yang akan diungkap pada kesempatan berikutnya.